Mau berdoa dulu ya adik-adik, semua lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk minggu hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah Tuhan, walaupun kami beribadah masih online ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan, semua oleh karena kasih-Mu pada hidup kami. Terima kasih, kami percaya ya Tuhan, kami tampil beda di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memurnikan hidup kami, dan Tuhan yang sudah mengasihi kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik semua. Minggu ini ketemu lagi bareng Kak Dea dan Kak Lona. Semua adik-adik pasti semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tos dulu kanan kirinya, yang sendiri boleh tos ke layar atau laptop ya. Tos sama kakak. Kita berdua dong. Iya, kita berdua dong. Ya. Oke, kayaknya adik udah gak sabar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Semua harus sikap yang benar ya. HP, segala yang mengganggu boleh disingkirin dulu. Dan sekarang kita mau menyanyi Berani Tampil Beda. Karena kakak percaya kalian semua itu sudah tampil beda. Ada yang makin cantik, ada yang makin ganteng. Walaupun kita lama yang gak berjumpa ya kalian. Iya, pasti kita bakalan pas ketemu kaget ya sama adik-adik nih Kak. Ada yang udah potong rambut, ada yang rambutnya siapa yang kemisan? Kayaknya abang jawaban dan semua nih Kak. Oke, semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Berani Tampil Beda. Lanjut kalau Oke. semua tepuk tangan ya di rumah. Kita harus semangat. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda, aku dari awal. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik boleh duduk kembali, dan sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita kasih hati yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan seperti rusa ini. Seperti rusa rindu, sungai muji
menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Dan adik-adik di rumah dapat memahami dan mengerti setiap isi firman yang daripada Engkau ya Bapa. Berikan adik-adik Tuhan telinga yang dengar-dengaran ya Bapa, bahkan kefokusan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, puji Tuhan kita hari ini bisa bertemu kembali, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan hari ini. Semuanya kita bersyukur bahwa hari ini kita masih dipelihara Tuhan. Nah adik-adik, tadi ada pujian berkata bahwa aku tampil beda. Nah apa sih yang tampil beda? Apa sih ya? Apanya yang beda? Kita di rumah semuanya, oh ada yang rambutnya udah panjang, udah gondrong. Apa yang berbeda ya? Nah kita akan saksikan video klip ini ya. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari, ia meminta pegawainya untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Belteshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat dari pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan saya. Tapi Daniel berkata, cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja. Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Nah adik-adik, tadi sudah kita melihat sebuah tayangan video. Nah tadi berkata ada kisah seorang Daniel. Nah Alkitab kita nanti boleh buka di rumah ya, di dalam Daniel 1 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Nanti boleh adik-adik baca di rumah ya, kisah tentang Daniel di istana Babel. Nah di mana Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dipilih raja menjadi pegawai-pegawai istana, menjadi pejabat-pejabat tinggi di istana. Nah, kenapa mereka dipilih? Mereka mempunyai suatu anugerah dari Tuhan. Nah, ketika mereka boleh dipilih oleh Tuhan, oleh raja, mereka memilih suatu ketetapan yang mereka sendiri yakini oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak kompromi dengan keadaan di sekeliling istana, bahwa mereka suruh memakan makanan yang disiapkan oleh raja, tapi mereka memilih untuk tidak memakan makanan itu. Kenapa mereka tidak memilih itu? Karena makanan yang dipersiapkan oleh raja itu adalah sudah dipersembahkan oleh berhala. Nah, mereka memilih untuk tidak makan makanan itu. Mereka memilih untuk mereka tidak mengikuti
aturan yang ada yang boleh dikerjakan, yang boleh dilakukan di istana itu. Oleh kemurahan dan pertolongan Tuhan, Daniel boleh memilih makanan yang mereka tentukan sendiri, yaitu mereka makan apa? Makan sayuran. Nah, adik-adik, siapa yang suka makan sayuran? Siapa yang suka makan buah-buahan? Nah, itu adalah makanan yang membuat Daniel dan teman-temannya menjadi cerdas. Bahkan mereka lebih tinggi kecerdasannya daripada yang lain. Nah, adik-adik, dan saat ini kita boleh belajar. Kita belajar mencintai firman Tuhan. Kita belajar taat kepada Tuhan. Biarpun sekeliling kita mungkin tidak mendukung kita, tapi ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Buktinya Daniel dan teman-temannya lebih cerdas daripada yang lainnya, lebih sehat daripada yang lainnya, karena Tuhan yang menolong. Karena Daniel punya satu ketetapan hati bahwa dia tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, biar hari ini kita menjadi teladan, kita menjadi contoh. Bahkan kita belajar dari kisah Daniel ini. Kita menjadi anak-anak yang cerdas, kita menjadi anak-anak yang patuh, bahkan kepada sekeliling kita, yaitu orang tua kita. Patuh terhadap orang tua kita, taat kepada orang tua kita, melakukan yang terbaik buat orang tua kita. Nah, kita belajar dari hal-hal yang terkecil. Ketika kita di rumah, kita harus belajar di rumah. Kita sama-sama dengan teman-teman yang lain belajar di rumah. Tapi yang membuat kita berbeda adalah ketika kita di rumah, kita tekun beribadah, kita tetap setia beribadah, kita tetap berdoa, kita terus menyembah. Bahkan dia memiliki hati yang terus mau belajar kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, ketika kita di rumah, jangan kita bersungguh-sungguh. Jadi setiap kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pasti akan tolong dan bela setiap kita. Dan dia akan membedakan setiap orang-orang yang mengasihi, setiap orang-orang yang mencintai firman-Nya dan kasih-Nya. Dalam nama Yesus, kita menjadi Daniel yang menjadi teladan. Haleluya, amin. Jadi kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Biar kami menjadi Daniel Tuhan. Biar kami mencintai firman-Mu. Biar kami berbeda dari dunia ini ya Bapa. Biar Roh-Mu yang menuntun kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menjadi Daniel Tuhan, yang di hadapan-Mu ya Bapa, yang mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Yang pertama yaitu kelas kecil. Kelas kecil ayat hafalannya dari Mazmur 143 ayat yang ke-10a. Bunyinya, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ulang sekali lagi ya, untuk yang kelas kecil ayat hafalannya Mazmur 143 ayat yang ke-10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Nah, yang berikutnya untuk yang kelas sedang sampai remaja, ayat hafalannya dari Mazmur 143 ayat yang 10 full ya. Bunyinya berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya, ingat ya, diingat-ingat ya. Ayat hafalan tadi kelas kecil apa? Mazmur 143 ayat yang ke-10a. Yang kelas sedang sampai remaja, Mazmur 143 ayat yang ke-10 full ya. Nah, untuk aktivitasnya kali ini tidak ada aktivitas. Bukan berarti senang ya. Tapi ingat, untuk yang adik-adik yang belum mengerjakan aktivitas di minggu yang lalu, boleh dikerjakan minggu ini ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita dan kita akan naikkan pujian Yesus Kau Kebenaran.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu dan kita akan terima berkat. Berkat damai sejahtera, kesehatan, sukacita, bahkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah yang terbaik hari ini dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada adik-adik sekalian dimanapun engkau berada. Ada kasih Tuhan yang menyertai di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin.